Bapak ke kelas CHN, saya Pandu Splasari dari kelas NJ 406. Di sini saya akan menyajikan rangkuman komprehensif mengenai dua sesi manajemen SDM 2. Kita masuk ke rangkuman materi yang akan terdiri dari dua sesi, yaitu sesi 4 mengenai motivasi dan sesi 7 mengenai kepemimpinan. Sesi 4, motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti menggerakkan. Dalam konteks manajemen, motivasi ditujukan pada sumber daya manusia, khususnya bawahan. Intinya sederhana, bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mereka mau bekerja sama secara produktif sehingga tujuan organisasi benar-benar tercapai. Kemudian kita masuk ke faktor motivasi. Patterson dan Pullman, sebagaimana dikutip, menyebut 4 keinginan, yaitu keinginan untuk hidup, keinginan untuk suatu posisi, keinginan akan kekuasaan, dan keinginan akan pengakuan. Kemudian kita masuk ke metode motivasi. Metode motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama motivasi langsung, yaitu material dan non-material yang diberikan langsung kepada karyawan, misalnya bonus atau piagam penghargaan. Kemudian kita masuk ke motivasi tidak langsung, yang berupa fasilitas penunjang yang membuat karyawan bisa betah dan semangat kerja, misalnya ruang kerja yang nyaman. Kemudian kita masuk ke 3 teori motivasi, yaitu terdiri dari content teori, proses teori, dan reinforcement teori. Kita masuk ke content teori. Content teori berfokus pada apa yang ada di dalam diri individu. Setiap orang memiliki kebutuhan yang mendorong mereka untuk bertindak. Alurnya yaitu kebutuhan yang muncul, timbul dorongan, adanya ketindakan, kemudian berakhir pada kepuasan. Kemudian kita masuk ke proses teori. Proses teori ini tidak menyoroti isi kebutuhan, melainkan bagaimana seorang individu itu termotivasi. Teori ini didasari oleh ekspektansi atau penghargaan, seberapa percaya individu akan usaha, kemudian valence atau nilai yang diharapkan, seberapa besar nilai tersebut bagi individunya, kemudian instrumentality atau pertautan, seberapa besar keyakinan bahwa hadiah tersebut akan diperoleh. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke reinforcement theory. Reinforcement teori itu menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa lalu akan memengaruhi tindakan di masa depan melalui siklus proses belajar. Sederhananya, perilaku yang dulu menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan cenderung diulang, tetapi yang menghasilkan konsekuensi tidak menyenangkan cenderung dihindari. Kemudian kita masuk ke model motivasi. Model motivasi itu ada 3. Model tradisional yang mana menganggap pekerja pada dasarnya pemalas dan hanya bisa didorong dengan imbalan uang. Kemudian model hubungan manusia yang menekankan perlakuan yang penuh tenggang rasa. Kemudian ada model sumber daya manusia yang memberi karyawan tanggung jawab lebih luas karena mereka dianggap sudah punya dorongan untuk bekerja dengan baik. Kemudian kita masuk ke sesi 7, kepemimpinan. Menurut Stoner, kepemimpinan manajerial adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Sementara dari pendapat Hasibuan menekankan bahwa kepemimpinan yang tepat akan menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gaya kerja karyawan. Disinilah motivasi dan kepemimpinan bertemu. Kemudian kita masuk ke kepemimpinan. Kepemimpinan dibagi dalam 3 strata, yaitu yang pertama adalah top management, yang berisi jajaran direksi yang menyusun rencana dan kebijakan. Kemudian middle management, yaitu yang berisi para kepala bagian yang sebagai eksekutif pelaksana. Kemudian ada operating management, yaitu para pengawas di lapangan. Perlu dibedakan juga, seorang leader bukan sekedar pemegang jabatan, tapi memiliki kewibawaan pribadi. Kemudian kita masuk ke studi kepemimpinan. Terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kesifatan atau Friedman yang melihat sifat kepemimpinan itu bawaan sejak lahir. Kemudian ada pendekatan perilaku yang menekankan karakteristik dan perilaku hasil pengalaman dan pendidikan. Kemudian ada pendekatan situasional yang menyatakan gaya kepemimpinan ditentukan oleh situasi. Pemimpin yang berhasil di suatu keadaan belum tentu berhasil di keadaan lain. Kemudian kita masuk ke wewenang kepemimpinan, yaitu terdapat 2 konsep, yaitu top-down authority, wewenang yang didelegasikan dari atasan ke bawahan, dan bottom-up authority, di mana pemimpin justru dipilih dan diterima oleh calon bawahannya sendiri. Kemudian kita masuk ke gaya kepemimpinan. Menurut teori Petko dari Robert House, terdapat 4 tipe gaya kepemimpinan, yaitu direktif, segala keputusan berada di bawah tangan pemimpin; suportif, pemimpin yang hangat dan mudah didekati; kemudian partisipatif, bawahan ikut memberi saran namun keputusan akhir tetap di pimpinan; dan orientasi prestasi, di mana pemimpin mengajukan tantangan untuk merangsang bawahan berprestasi. Sebagai penutup, motivasi atau lebih ke menggerakkan, kepemimpinan itu lebih mengarahkan, dan keduanya harus berjalan bersama. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam.